Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 9. Kedipan mata dari Maya yang hendak mencegahnya. Dua orang itu kelihatan kaget, sekali, saling pandang dan berkatalah si tahi lalat. Apakah yang Bengcu maksudkan dengan sayembara? Beberapa suara terdengar dan semua orang menanti jawaban dengan dugaan yang sama. Choa Bengcu tertawa. Perlukah kujelaskan lagi? Apakah yang paling diandalkan orang-orang golongan kita kecuali sedikit ilmu silat? Maka hanya orang terpandai di antara kita sajalah yang berhak memiliki dua orang anak ini. Yang minta begini banyak bagaimana dapat kuberikan kecuali dengan jalan beradu menguji kepandaian? Pula dua orang anak ini bukan anak sembarangan, melainkan keturunan orang-orang pandai seperti Menteri Kam Leong dan Panglima Hu. Kalau yang bertanggung jawab atas diri kedua orang bocah ini tidak memiliki kepandaian tinggi, mana mungkin dapat menghadapi mereka? Setujukah cuy sekalian? Setuju. Akur. Tepat sekali. Para tamu berteriak, yaitu mereka yang ingin sekali mendapatkan Maya dan Xiao Bue. Adapun tokoh-tokoh wakil partai-partai yang termasuk golongan bersih atau putih, diam saja karena mereka ini tidak ingin mendapatkan kedua orang anak perempuan, juga tidak ingin mencampuri urusan mereka yang menaruh dendam kepada nenek moyang anak-anak itu. Kembali Choa Bengcu mengangkat kedua tangan minta agar semua orang tidak berteriak-teriak membuat berisik. Setelah semua orang diam, tiba-tiba terdengar Maya berkata, "Kalian ini orang-orang gagah macam apa? Berunding seenak perut sendiri untuk memperebutkan aku dan adikku, tanpa bertanya persetujuan kami yang tersangkut. Sudah jelas bahwa kami adalah dua orang manusia pula, masa kalian hendak menganggap sebagai benda mati? Beginikah sikap orang-orang gagah? Ataukah kalian ini semua bangsa penjahat yang tidak mengenal peri kemanusiaan?" Semua orang menjadi merah mukanya dan kembali mereka membuat gaduh dengan teriakan-teriakan memaki Maya, yaitu mereka yang membenci keluarga Raja Hitan dan keluarga Suling Emas. Setelah mereka mereda, Choa Bengcu berkata kita tidak perlu mendengarkan ucapan bocah ini. Sebagai tawanan, tentu saja mereka berdua tidak berhak untuk bicara. Kita semua menerima sebagai pemberian hadiah Kok Suyu Chen. Cuy sekalian. Karena jumlah kita terlalu banyak, maka untuk mempersingkat waktu dan mempermudah jalannya Pibu kami akan mengadakan syarat-syarat yang berat lebih dulu. Hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat itu barulah dapat memasuki Pibu. Syaratnya dua macam dan akan kulakukan untuk memberi contoh. Setelah semua orang menyatakan setuju, Choa Bengcu membisikkan perintah kepada murid-muridnya. Tak lama kemudian, dari pintu belakang tampak 12 orang murid laki-laki yang muda-muda dan bertubuh kuat memikul sebuah arca besi berupa seekor singa. Pemuda-pemuda itu adalah orang-orang yang kuat, namun mereka membutuhkan tenaga 12 orang untuk menggotong arca itu, dapat dibayangkan betapa beratnya singa besi itu. Ketika singa besi itu diturunkan di atas lantai ruangan, lantai itu tergetar sehingga sebagian besar para tamu baru melihat saja sudah ngeri dan di dalam hatinya mundur teratur. Mereka maklum bahwa tuan rumah yang lihai itu tentu hendak menggunakan benda berat ini untuk mengukur calon pengikut sayembara memperebutkan dua orang gadis cilik. Memang benar dugaan para tamu itu. Choa Bengcu melangkah maju mendekati arca besi itu lalu berkata sambil tersenyum. Nama besar Suling Emas sudah terkenal di seluruh dunia juga putrinya yang berjuluk Mutiara Hitam. Sayang sekali bahwa puluhan tahun pendekar ini mengasingkan diri, juga di dunia Kang Ou tidak pernah lagi terdengar Mutiara Hitam. Sudah amat lama aku ingin sekali dapat bertemu dan menguji mereka, sungguh pun aku benar-benar meragukan kebiasaan sendiri untuk menandingi mereka. Kini secara kebetulan, dua orang keturunannya berada di sini dan menjadi rebutan. Maka, hanya mereka yang benar-benar pandai saja yang dapat diharapkan akan dapat mampu menandingi Suling Emas dan keturunannya apabila kelak keluarganya datang mencari dua orang anak ini. Nah, untuk memilih calon pengikut sayembara, syarat pertama adalah mengangkat singa besi ini sampai ke atas pundak seperti yang akan kulakukan sekarang. Setelah berkata demikian dan memberi hormat kepada para tamu, Choa Bengcu yang pada hari itu tepat berusia 60 tahun itu, menggulung lengan baju lalu membungkuk memegang singa besi pada kaki depan dan belakang kemudian mengeluarkan seruan keras sekali dan ia telah berhasil mengangkat singa besi itu, bukan hanya sampai ke pundak, bahkan sampai ke atas kepala. Kedua tangannya tergetar,
Kedua kakinya menggigil sedikit, dan kembali kakek yang kuat itu berseru keras lalu menurunkan singa besi ke bawah sehingga lantai tergetar ketika benda berat itu jatuh berdebuk di atas lantai sampai melesak ke bawah sedalam beberapa sentimeter. Tepuk sorak para tamu menyambut demonstrasi tenaga yang amat kuat itu. Cui sekalian, silakan kalau ada yang merasa sanggup mengangkat singa besi ini. Adapun syarat kedua adalah mengambil sebatang paku yang kutancapkan di balok melintang penyangga langit-langit itu. Setelah berkata demikian, tangan kakek itu merogoh saku dan bergerak. Cuat cuat cuat. Sinar hitam tampak berkelebatan menyambar ke atas dan ternyata di atas balok yang amat tinggi itu telah menancap belasan batang paku yang berjajar rapi. Kemudian kakek itu menggerakkan kakinya, tubuhnya ringan sekali melayang ke atas dan tangannya mencabut sebatang di antara paku-paku itu lalu ia turun kembali, kakinya menginjak lantai tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Kembali semua orang bertepuk tangan memuji karena kakek itu telah mendemonstrasikan ilmu ginkang yang amat tinggi. Balok melintang di atas itu amat tinggi sehingga seorang yang tidak memiliki kepandaian tinggi, tentu tidak akan dapat mencabut paku itu. Sekarang kami mempersilakan Cui mencoba, kata Choa Bengcu sambil melangkah kembali ke tempat duduknya. Maya membanting kakinya dengan marah dan gemas, akan tetapi maklum bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri. Setelah dilepas ia lalu menarik tangan Xiao Bue dan kembali ke tempat tadi malah kini mengajak Xiao Bue duduk di atas kursi yang masih kosong dekat Choa Bengcu. Kalau tidak bisa lari dan terpaksa menonton biarlah mereka berdua menonton yang enak dan mengasuh di atas kursi demikian Maya menghibur diri sendiri. Bahkan ketika melihat di meja terdapat hidangan, tanpa malu-malu dan tanpa permisi Maya menyambar 2 potong roti juga memberikan sebuah kepada Xiao Bue lalu makan roti, juga menuangkan minuman pada 2 buah cawan. Orang-orang yang menyaksikan sikap Maya ini, diam-diam menjadi kagum dan di dalam hati memuji ketabahan anak perempuan itu yang jelas amat berbeda dengan anak-anak biasa. Akan tetapi para tamu itu lebih tertarik untuk melihat siapa kiranya di antara mereka yang akan dapat mengangkat singa besi dan meloncat setinggi itu. Suara ketawa mereka riuh rendah menyambut kegagalan 4 orang yang berturut-turut mencoba untuk mengangkat singa besi. Akan tetapi jangankan sampai terangkat melewati pundak. Yang 2 orang hanya dapat mengangkat singa besi itu setinggi lutut dan melepas kembali, sedangkan yang 2 setelah mengeluarkan suara, dan menarik-narik singa besi itu sedikit pun tak dapat menggerakkannya. Menyaksikan kegagalan 4 orang berturut-turut 4 orang yang kelihatan kuat sekali hati, para tamu menjadi keder dan banyak yang tidak berani mencoba khawatir gagal dan hal itu sedikit banyak akan menurunkan derajat nama mereka. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh Choa Bengcu, yaitu agar Pibu dapat diselesaikan dengan singkat dan mudah di antara sedikit orang-orang yang memang memiliki kepandaian tinggi. Biarkan aku mencobanya, terdengar suara keras dan ketika bayangan orang itu berhenti bergerak di dekat singa besi, kiranya dia adalah bekas kepala perampok di lembah Huangho yang dahulu gerombolannya dibasmi oleh Hu Texan. Kepala rampok ini bertubuh tinggi kurus, kini dia sudah membungkuk memegang singa besi dengan kedua tangan, mengerahkan tenaganya dan terangkatlah singa besi itu sampai ke atas pundaknya, kemudian cepat ia melepaskannya kembali singa besi jatuh berdebuk di atas lantai depan kakinya. Biarpun demikian, bekas kepala rampok ini telah lulus dalam ujian pertama karena dia telah berhasil mengangkat benda itu sampai ke pundak. Tepuk sorak menyambut hasil orang pertama yang memasuki sayembara itu dan Xiao Bue memandang dengan mata penuh kekhawatiran. Tadi dia sudah mendengar bahwa orang ini adalah musuh ayahnya, maka kalau orang ini sampai menang dan dia terjatuh ke tangannya, tentu akan celaka nasibnya. Melihat sikap Xiao Bue ini, Maya berbisik. Dia memang kuat, akan tetapi tidak sekuat Choa Bengcu, harap kau jangan khawatir. Kini kepala rampok itu mengeluarkan pekik nyaring, tubuhnya meloncat tinggi akan tetapi hampir saja ia gagal kalau tidak cepat-cepat mengulur tangan dan 2 ujung jari tengah dan telunjuknya berhasil menjepit dan mencabut sebatang paku. Kembali ia disambut dengan sorakan memuji. Setelah kepala perampok ini, maju seorang laki-laki gendut pendek yang melangkah penuh gaya. Usianya kurang lebih 40 tahun dan mukanya berseri-seri, mulutnya tersenyum-senyum penuh aksi, apalagi kalau dia memandang ke arah gadis-gadis cantik murid Bengcu yang melayani para tamu dan kini menonton sambil berdiri berjajar di pinggir. Terang bahwa langkahnya dibuat-buat, berlengang-lenggok meniru langkah seekor harimau supaya kelihatan gagah menyeramkan. Akan tetapi, karena tubuhnya gemuk sekali dan agak pendek,
Langkahnya tidak mendatangkan kegagahan melainkan mendatangkan pemandangan yang lucu, bukan seperti langkah harimau melainkan seperti langkah seekor babi buntung. Hehehe, maafkan. Sebetulnya saya tidak berani berlaku lancang. Akan tetapi, karena sayembara ini memperebutkan hadiah yang luar biasa, dua orang nona kecil mungil yang jelita itu, tak dapat saya menahan hasrat hati saya untuk meramaikan sayembara. Saya hanya memiliki sedikit kemampuan, dan kalau nanti mengecewakan, harap Cui tidak mentertawakan saya. Nama saya Ngoke, julukan saya adalah Tailek Xiaohut, babi tertawa bertenaga besar. Melihat semua tamu tersenyum dan ada yang tertawa karena memang lagaknya amat lucu seperti seorang badut, si gendut yang berjuluk hebat itu kelihatan makin senang, mengerling ke arah Maya dan Xiao Bue dengan lagak memikat, membasahi bibir bawah dengan lidahnya yang bundar sehingga makin lucu tampaknya, kemudian ia membungkuk dan memegang kedua kaki singa besi. Kemudian mengerahkan tenaga dan kiranya orang lucu ini bukan membual kosong karena singa besi itu telah dapat diangkatnya. Semua orang tercengang dan bertepuk tangan. Hal ini membuat si gendut makin bangga. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tidak mau mengangkat sampai di situ saja, menahan napas dan mendorongkan kedua lengannya ke atas. Bro! Si gendut cepat menurunkan singa besi ke atas lantai dan semua tamu tertawa geli. Para pelayan murid bengcu menutupi mulut dengan tangan agar jangan tampak mereka tertawa. Maya sendiri terpingkal-pingkal dan Xiao Bue juga tertawa, memijat hidung sendiri sehingga membuat Maya makin terpingkal-pingkal. Kiranya karena terlalu mengerahkan tenaga sebagian hawa yang memenuhi perut gendut itu menerobos keluar melalui pintu belakang tanpa dapat dicegah lagi. Si gendut mengeluarkan kentut besar. Biarpun merasa jengah dan mukanya menjadi merah, namun Ngoke ini tertawa-tawa dan menyoja ke kanan-kiri sebagai tanda terima kasih atas pujian semua orang dengan agak merendah seperti seorang jagoan keluar kalangan dengan kemenangan. Kemudian ia memandang ke atas, ke arah paku-paku yang menancap di balok melintang. Ia lalu melepas sepatunya, menghampiri dinding dan mulailah ia merayap naik melalui dinding seperti seekor cecak. Ia menggunakan kedua telapak kaki telanjang itu merayap cepat melalui dinding sampai ke atas, kemudian dengan mudah menggunakan tangan kirinya mencabut sebatang paku. Setelah tercabut, si gendut ini bukan merayap turun kembali, melainkan melepaskan dirinya jatuh ke bawah seperti sebongkah batu. Semua orang terkejut sekali menduga bahwa tubuh itu tentu akan terbanting remuk. Akan tetapi sungguh aneh, ketika tubuh itu tiba di atas lantai, tubuh itu terus menggelundung dan sama sekali tidak terbanting keras, bahkan kini dia sudah meloncat bangun sambil mengangkat paku itu tinggi-tinggi. Para tokoh berilmu tinggi yang hadir di situ mengangguk-angguk. Si gendut itu biarpun tingkahnya seperti badut, namun memiliki tenaga kuat dan kepandaian tinggi. Mungkin ginkangnya tidak setinggi Choa Bengcu, namun dia telah mampu mempergunakan ilmu merayap di tembok seperti cecak. Hal ini menandakan bahwa sinkang di tubuhnya sudah kuat sekali sehingga ia dapat menggunakan telapak kaki tangannya untuk melekat pada dinding seperti telapak kaki cecak. Aku suka kalau dia yang menang, enci Maya. Setiap hari dia akan kusuruh membadut, bisik Xiao Bue yang masih tertawa-tawa ditahan. Siapa sudi? Jangan-jangan ketika melepas kentut tadi ada ampasnya yang ikut terbawa keluar, jawab Maya. Jijik. Keduanya tertawa-tawa lagi dan hal ini memang amat mengherankan. Dua orang anak perempuan yang masih kecil dalam keadaan seperti itu menjadi tawanan, bahkan dijadikan barang sumbangan dan kini dijadikan hadiah perebutan sayembara, masih enak-enak makan minum dan tertawa-tawa melihat kelucuan Tailek Xiaohut Ngoke. Sedikitpun mereka tidak kelihatan takut atau putus asa, padahal kalau anak-anak lain yang mengalami hal seperti mereka tentu sudah ketakutan setengah mati. Puluhan tamu maju mencoba setelah melihat hasil baik kepala rampok dan si gendut, akan tetapi yang berhasil hanya 7 orang lagi saja, termasuk Pat Jiu Sin Kau, si monyet sakti berpakaian hitam itu. Dan hanya Pat Jiu Sin Kau seorang yang dapat mengangkat singa besi semudah yang dilakukan Bengcu kemudian menurunkan semua paku dengan kebutan lengan bajunya dari bawah, menerima sebatang kemudian melontarkan paku-paku lainnya kembali ke atas dengan sapuan lengan bajunya. Ternyata lihai sekali pendeta rambut panjang ini. Memang masih banyak tokoh yang pandai hadir di situ, yang kiranya akan dapat melakukan dua syarat itu tanpa kesukaran, akan tetapi mereka ini tidak mempunyai niat untuk mengikuti sayembara. Para tokoh partai memang tidak mau mencampuri urusan mereka, sedangkan tokoh-tokoh kaum sesat tidak mau ikut karena tidak tertarik kepada hadiahnya.
Kini terkumpul 10 orang bersama Choa Bengcu yang telah lulus dan berhak mengadu kepandaian untuk menentukan siapa yang paling pandai di antara mereka dan berhak memiliki 2 orang gadis cilik. Mereka itu telah berkumpul di tengah dan hendak merundingkan dengan Choa Bengcu bagaimana Pibu akan diatur. Saat itu kembali dipergunakan oleh Maya yang menggandeng tangan Xiao Bue. Sekali ini tidak lari melainkan berjalan pelahan ke pintu. Hi! Kemana kalian mau lari? Tiba-tiba seorang murid Choa Bengcu berseru dan mendengar ini, Maya mengajak Xiao Bue lari secepatnya ke pintu. Choa Bengcu, putranya dan murid-muridnya, juga tamu-tamu yang lulus ujian, meloncat dan mengejar pula. Akan tetapi betapa heran hati mereka ketika melihat bahwa kedua orang anak perempuan itu telah lenyap. Mereka mengejar keluar dan tampaklah 2 orang anak perempuan itu berjalan pergi, digandeng oleh seorang kakek tua yang hanya kelihatan tubuh belakangnya oleh semua orang. Mereka semua mengejar dan berteriak-teriak. Akan tetapi, 2 orang anak perempuan itu berlari di kanan kiri si kakek yang rambutnya panjang dan sudah putih semua, sama sekali tidak mempedulikan teriakan-teriakan mereka. Yang amat luar biasa dan membuat Choa Bengcu dan para tokoh pandai mengkirik, bulu tengkuk meremang, adalah kenyataan bahwa betapapun cepat mereka mengejar sambil mengerahkan ilmu lari cepat, mereka tidak juga dapat menyusul kakek dan kedua orang anak perempuan itu. Mereka mulai penasaran dan marah, mencabut senjata rahasia dan menyerang. Berhamburan senjata rahasia bermacam-macam, ada piau, paku, jarum, uang logam, peluru besi, pisau terbang, kesemuanya menyambar dengan cepat ke arah punggung si kakek rambut putih. Semua senjata rahasia itu mengenai tubuh belakang kakek itu, tepat sekali, dan anehnya, tidak sebatang pun mengenai punggung Maya dan Xiao Bue. Dan lebih aneh lagi, semua senjata rahasia yang dilontarkan dengan tenaga sinkang dan yang tepat mengenai tubuh belakang si kakek runtuh tak meninggalkan bekas pada tubuh belakang itu. Akhirnya, semua tokoh Kang Ou dan Liok Lim yang melakukan pengejaran, menjadi gentar dan ngeri. Mereka adalah tokoh-tokoh kelas tinggi, ahli-ahli senjata rahasia, dan senjata rahasia mereka itu sebagian besar mengandung racun. Namun, tak seorang pun di antara mereka dapat menyusul kakek itu, dan tak sebuah pun senjata rahasia melukai punggungnya. Kini para tokoh itu menghentikan pengejaran, saling pandang dengan mata terbelalak. Xian Cai. Kiranya di dunia ini hanya satu orang saja yang memiliki kepandaian seperti itu. Seorang Tosu yang menjadi tamu berkata lirih. Ucapannya ini menyadarkan semua orang dan mereka menjadi gentar sekali. Mereka menduga-duga siapa gerangan tokoh itu. Suling emaskah? Tosu itu, seorang tokoh dari Kunlun Pai, menggeleng kepala. Kalau tidak salah dugaan Pinto, hanyalah manusia dewa yang dapat memiliki kepandaian sehebat itu, beliau adalah Bukek Xiansu. Mana mungkin? Mana mungkin tokoh yang sudah ratusan tahun itu masih hidup? Aku lebih percaya kalau dia tadi adalah Bubeng Lojin, julukan suling emas setelah mengasingkan diri. Akan tetapi, biasanya pendekar itu bergerak secara berterang dan merobohkan semua lawan dengan berdepan. Sebaliknya kakek itu seolah-olah hendak menghindarkan bentrokan. Agaknya memang benar dugaan Totiang, beliau adalah Bukek Xiansu. Demikianlah, para tokoh itu menjadi ribut membicarakan peristiwa aneh itu dan tentu saja otomatis sayembara ditiadakan. Betapapun juga, tidak ada yang merasa penasaran karena kalau memang benar bahwa yang membawa pergi 2 orang anak perempuan itu adalah Bukek Xiansu seperti yang mereka duga, tentu saja mereka tak dapat berbuat apa-apa. Siapakah orangnya di dunia ini yang akan mampu menandingi manusia dewa itu? Maya dan Xiao Bue masih terheran-heran dan mereka melongo memandang wajah kakek berambut panjang putih yang menggandeng tangan mereka. Tadi, ketika mereka ketahuan dan dikejar, mereka tiba di pintu dan tahu-tahu tubuh mereka seperti ditarik keluar. Tahu-tahu mereka telah digandeng oleh seorang kakek dan mereka meluncur ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Tentu saja Maya dan Xiao Bue tahu bahwa mereka dikejar-kejar. Bahkan telinga mereka yang terlatih telah mendengar menyambarnya banyak senjata rahasia dari belakang, akan tetapi kakek tua renta itu masih enak-enak saja berjalan. Langkah kakek ini biasa saja, akan tetapi mengapa tubuh mereka meluncur ke depan seperti angin cepatnya? Mereka berdua adalah anak-anak yang sejak kecil digembleng ilmu silat dan banyak mendengar akan orang-orang sakti, maka mereka dapat menduga bahwa tentu mereka tertolong oleh seorang kakek yang sakti. Akan tetapi, mereka tidak tahu orang macam apakah kakek yang menolong ini. Seorang baik-baikkah?
Ataukah jangan-jangan seorang manusia iblis yang lebih jahat daripada sekumpulan manusia sesat tadi? Kongkong, kakek, engkau siapakah? Tanya Xiao Buee. Agak sesak napasnya karena gerakan yang amat cepat meluncur ke depan seperti terbang itu membuat orang sukar bernapas. Akan tetapi kakek itu tidak menjawab, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan ini. Masih melangkah satu-satu dan wajahnya tegak memandang ke depan, kedua tangan menggandeng tangan Xiao Buee dan Maya. Kedua orang anak perempuan itu menengadah, menanti jawaban yang tak kunjung datang. Maya menjadi curiga dan tidak sabar. Kakek yang aneh, kalau engkau tidak suka bicara dengan kami, mengapa engkau membawa kami lari dari mereka? Kembali kakek itu tidak menjawab sama sekali. Enci Maya, jangan-jangan dia tuli. Xiao Buee berkata tak lama kemudian setelah dinanti-nanti tetap tidak ada jawaban dari kakek tua renta itu. Kalau hanya tuli masih untung. Jangan-jangan dia ini malah lebih jahat daripada Bengcu dan kawan-kawannya tadi. Celaka, kita terjatuh ke tangan manusia iblis, kata Maya, suaranya mulai ketus karena marah. Anak-anak, kalian menghadapi urusan besar, harap jangan lengah dan bergantunglah kepada tanganku. Kalau kalian ingin tahu, orang-orang menyebut aku orang tua Bukek Xiansu. Oh! Xiao Buee melongo. Ah! Maya juga berseru dengan mata terbelalak. Kedua orang anak perempuan ini sudah mendengar penuturan orang tua masing-masing, akan seorang manusia dewa yang kesaktiannya luar biasa, bernama Bukek Xiansu yang muncul dan lenyap tanpa ada yang tahu bagaimana caranya. Bahkan ilmu-ilmu silat keluarga suling emas, yaitu sebagian kecil yang pernah mereka pelajari, bersumber daripada pemberian manusia dewa ini. Tak terasa lagi hati mereka menjadi besar, akan tetapi juga dengan hormat dan takut. Mereka mentaati permintaan kakek itu, mencurahkan perhatian ke depan dan tidak bertanya-tanya lagi. Bahkan Maya yang biasanya liar ini kini menjadi jinak. Mereka menyerahkan nasib mereka sepenuhnya kepada kakek itu dan ketika kakek itu mempercepat langkahnya sehingga mereka merasa pening, dua orang anak perempuan ini lalu memejamkan mata. Dengan ilmu kepandaian yang tinggi, Han Qi berhasil menyelinap ke dalam taman bunga di istana, melompati pagar tembok yang tinggi setelah memancing perhatian para peronda dengan melemparkan batu ke sebelah barat. Ketika para peronda itu, perhatian mereka terpecah dan kesempatan itu dipergunakan Han Qi melompati pagar tembok dan menyelinap ke bawah pohon-pohon menuju ke taman bunga. Jantungnya berdebar keras dan ia tahu bahwa dia melakukan hal yang amat berbahaya dan gawat. Puteri Sung Hongkui, kekasihnya, kini telah diputuskan menjadi jodoh orang lain, bahkan di halaman tamu istana kaisar sendiri sedang menjamu urusan-urusan Raja Yuchen calon suami Hongkui. Akan tetapi, dengan nekat dan berani mati dia menyelundup ke dalam taman untuk menemui kekasihnya itu seperti biasa dahulu ia lakukan. Hal ini adalah karena dorongan ucapan Maya yang membesarkan semangat. Hebat bukan main bocah itu, pikir Han Qi sambil tersenyum. Besar hatinya. Dia harus bertemu dengan Hongkui. Benar kata Maya, biarpun dia itu masih belum dewasa. Kalau memang Hongkui mencintainya, mengapa mereka tidak melarikan diri saja berdua? Urusan perjodohan adalah selama hidup, bagaimana ia dapat dipaksa? Jantungnya berdebar makin tegang ketika dari tempat sembunyinya di balik sebatang pohon besar, dia melihat kekasihnya yang mengenakan pakaian indah sekali, pakaian baru calon mempelai, dari sutera berwarna-warni, dengan hiasan rambut terbuat dari permata, terhias mutiara, yang membuat kekasihnya nampak makin cantik gilang gemilang sehingga mendatangkan keharuan di hati Han Qi. Puteri Sung Hongkui sedang duduk di atas bangku marmer di dekat kolam ikan yang penuh dengan bunga teratai putih. Ikan-ikan emas berenang ke sana kemari, berpasang-pasangan. Melihat ini, teringatlah Hongkui akan pertemuan-pertemuannya yang penuh kasih sayang, penuh kemesraan dengan pemuda idamannya, Kam Han Qi. Dia mendengar betapa kekasihnya itu melakukan tugas keluar, tugas yang amat berbahaya. Kekasihnya belum juga pulang dan tahu-tahu ia akan diberikan kepada Raja Yuchen yang belum pernah dilihatnya. Teringat akan ini, dan melihat betapa ikan-ikan emas itu berenang berpasangan, kadang-kadang bercumbu dan berkasih-kasihan, tak tertahan pula kesedihannya dan Puteri Sung Hongkui menutup mukanya dengan ujung lengan bajunya yang panjang, menangis terseduh-seduh. Han Qi Koko. Gadis bangsawan itu menjerit lirih sekali tertutup isaknya, namun masih dapat ditangkap oleh telinga Han Qi dan tak terasa lagi dua butir air mata terloncat ke atas pipi pemuda itu.
Seorang pelayan wanita yang Han Qi kenal sebagai satu-satunya pelayan yang paling dikasihi dan setia kepada nona majikannya, berlutut dan mengelus-elus pundak nona majikan itu sambil ikut menangis. Han Qi tak dapat menahan keharuan dan kerinduan hatinya lebih lama lagi menyaksikan kekasihnya menangis sedemikian sedihnya. Ia meloncat keluar dan berlutut di depan kaki Sung Hongkui. Dewi pujaan hatiku. Kekasihku, Hongkui. Pelayan itu cepat bangkit berdiri dan pergi dari tempat itu, kedua pipinya masih basah air mata dan dadanya masih terisak-isak. Hongkui mengangkat mukanya perlahan, ketika ia memandang wajah Han Qi yang berada di dekat di depannya, matanya yang basah terbelalak, ia takut kalau pertemuan ini hanya terjadi dalam alam mimpi. Kemudian ia menjerit lirih dan menubruk, merangkul leher pemuda itu. Koko. Ah, Koko. Aku telah. Han Qi mengangkat tubuh kekasihnya dan memangkunya, sambil duduk di atas bangku. Hongkui menyandarkan pipinya di dada Han Qi sambil menangis terseduh-seduh. Han Qi membelai rambutnya, dahinya, kemudian menunduk dan menciumi wajah kekasihnya, menghisap air mata mengalir deras sambil berbisik. Aku tahu, Duiku. Aku tahu kesemuanya yang telah menimpa dirimu. Karena itulah aku datang mengunjungimu malam ini. Aduh, Koko. Bagaimana dengan nasibku? Bagaimana cinta kasih kita? Kita sudah saling mencinta, saling bersumpah sehidup semati di bawah sinar bulan purnama. Bagaimana? Ia terseduh kembali. Jangan berduka, Hongkui. Aku datang untuk mengajakmu pergi. Mari kita pergi dari sini sekarang juga. Putri bangsawan itu terkejut sekali, tersentak duduk dan memandang wajah kekasihnya penuh selidik. Kau maksudkan? Minggat. Mengapa tidak? Bukankah kita saling mencinta? Han Qi teringat akan ucapan Maya, seolah-olah bergema suara anak perempuan itu di telinganya di saat itu. Kita pergi bersama, takkan saling berpisah lagi selamanya. Kita pergi jauh dari sini dan aku akan melindungimu sebagai suami yang mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku. Marilah, Hongkui. Tidak. Tidak bisa begitu, Koko. Aku lebih baik mati. Lebih baik kau bunuh saja aku sekarang ini. Untuk apa aku hidup lebih lama lagi? Koko, kau bunuhlah aku. Han Qi memeluk kekasihnya dan dia menjadi bingung. Ia dapat memaklumi isi hati kekasihnya. Kekasihnya adalah seorang putri kaisar, tentu saja tidak bisa lari minggat begitu saja karena hal ini selain akan menyeret namanya ke dalam lumpur hina, juga akan mencemarkan nama kaisar dan karenanya membuat malu kerajaan. Hongkui, aku tidak melihat jalan lain kecuali membawamu lari dari sini menjauhi segala kesusahan ini. Apakah engkau melihat jalan lain yang lebih baik, Han Qi kekasihku? Ada jalan yang lebih baik, Koko? Tiba-tiba gadis bangsawan itu kelihatan bersemangat dan biarpun kedua pipinya masih basah, namun sepasang pipi itu sekarang menjadi kemerahan, merah jambon berbeda sekali, dengan bibirnya yang merah segar, dan matanya, berseri-seri aneh. Koko, aku telah bersumpah hanya mencinta kau seorang, mencinta dengan seluruh jiwa ragaku. Jiwa dan hatiku selamanya adalah kepunyaanmu, tidak dapat dirampas oleh siapapun juga. Akan tetapi tubuh ini, bagaimana aku dapat membiarkan tubuhku dimiliki orang lain? Engkaulah yang berhak memiliki, Koko. Aku menyerahkan tubuhku kepadamu, Kalau tak terhimpit seperti ini, sampai mati pun aku tidak akan dapat bicara seperti ini, Koko, ambillah tubuhku. Barulah aku akan dapat menahan hatiku kalau tubuhku dimiliki orang lain, secara paksa. Han Qi meloncat turun dari bangku dan melangkah mundur 2 tindak. Mukanya pucat sekali dan bulu tengkuknya berdiri. Sampai lama dia tidak dapat berkata apa-apa hanya memandang wajah gadis yang dicintanya itu. Bagaimana, Koko? Apakah cintamu tidak cukup besar untuk memenuhi permintaanku terakhir ini? Hongkui juga bangkit berdiri dan menghampiri Han Qi, merangkul pinggangnya sehingga tubuh mereka merapat. Tidak, Hongkui. Tidak mungkin itu. Janganlah mengajak aku menjadi seorang pria yang keji dan kotor. Lebih baik aku mati daripada mengotori dirimu yang murni. Tidak, betapapun besar hasrat hatiku, betapa darahku telah mendidih bergolak pada saat ini dengan kerinduan dan kemesraan sepenuhnya, betapa nafsu berahiku terhadapmu. Sudah hampir menggelapkan mataku, namun aku tidak akan melakukan hal itu, Hongkui.
Kalau begitu, bagaimana baiknya? Koko? Ah, engkau membuat aku makin putus asa dan menderita. Gadis bangsawan itu terisak-isak lagi sambil berpelukan dengan Hanki. Hanki mengelus-elus rambut yang halus hitam dan harum itu. Kekasihku, pujaan hatiku, nasib kita boleh buruk, hati kita boleh tersiksa, namun semua itu tidak boleh menggelapkan kesadaran kita. Kalau engkau suka pergi denganku, biarpun hal ini merupakan pelanggaran besar, namun kita akan dapat hidup bersama menanggung semua akibat bersama pula, maka aku mengajakmu minggat. Adapun kalau menurutkan permintaanmu tadi, aku menjadi seorang laki-laki hina dina, setelah melakukan pelanggaran susila, menikmati pelanggaran, mencemarkan dan menodaimu, lalu pergi begitu saja, membiarkan engkau yang akan menanggung semua akibatnya. Betapa hina dan rendahnya apalagi terhadap engkau satu-satunya wanita yang kucinta di dunia ini. Aduh, Koko. Bagaimana baiknya? Hongkui kelahiran, perjodohan dan kematian merupakan tiga hal yang tidak dapat diatur oleh manusia karena sudah ada garisnya sendiri. Keadaan sekarang ini membuktikan bahwa Tian tidak menghendaki kita menjadi suami istri, atau jelasnya, kita tidak saling berjodoh, betapapun murni cinta kasih yang terjalin antara kita. Memang sudah nasib kita. Ah, Hongkui. Dua orang yang dimabok cinta dan kedukaan itu, seperti tergetar oleh sesuatu, tertarik oleh tenaga gaib, saling mencium dengan perasaan penuh duka, haru dan cinta tercampur menjadi satu. Aduh. Sri Baginda datang. Bisikan yang keluar dari mulut pelayan itu membuat sepasang orang muda yang sedang berpelukan dan berciuman itu terkejut sekali dan saling melepaskan pelukannya. Koko. Cepat. Bersembunyi. Hongkui berseru lirih. Di mana? Lebih baik aku pergi saja. Jangan. Kau bisa ketahuan dan kita celaka. Lekas. Kolam itu, kau masuklah dan bersembunyi di bawah daun teratai. Karena kini sudah tampak rombongan pengawal kaisar datang memasuki taman membawa lampu, Hanki tidak melihat jalan lain. Ia meloncat dan air muncrat ke atas ketika pemuda itu menyelam ke bawah permukaan air yang dalamnya hanya sampai ke pinggang, bersembunyi di bawah daun-daun teratai yang lebar. Dia menengadahkan mukanya, mengeluarkan hidungnya saja di bawah daun teratai agar dapat bernapas sedangkan matanya kadang-kadang ia buka untuk melihat melalui air yang bening. Hongkui, mengapa malam-malam begini engkau masih berada di taman? Kau. Habis menangis? Kaisar menegur putrinya dengan suara keren dan marah. Memang Kaisar tahu bahwa putrinya ini tidak suka dijodohkan dengan Raja Yuchen, maka hati Kaisar menjadi mengkal dan penasaran. Apalagi ketika ia tadi mendengar bisikan Jenderal Sumakiat yang mendengar dari muridnya, Siang Koan Li, bahwa mulai saat itu keadaan sang putri harus dijaga karena ada kemungkinan masuknya seorang pengganggu kesusilaan. Sung Hongkui yang berlutut tidak menjawab, hanya menundukkan mukanya. Apakah ada orang luar masuk ke sini malam ini? Kembali Sri Baginda bertanya dengan suara keren. Hongkui menggeleng kepala tanpa menjawab. Pelayan. Apakah ada orang datang ke sini tadi? Kaisar bertanya kepada pelayan yang berlutut di belakang nonanya. Hambati. Tidak melihatnya. Pelayan itu menjawab lirih sambil membentur-benturkan dahi di atas tanah di depannya. Periksa semua tempat di sekitar sini. Kaisar memerintahkan para pengawalnya yang segera berpencar ke segala sudut, mencari-cari dan menerangi tempat gelap dengan lampu-lampu yang mereka bawa. Jantung Sung Hongkui dan pelayan itu hampir copot saking tegang dan takutnya. Mulai saat ini, engkau harus selalu berada dalam kamar, tidak boleh sekali-kali keluar. Mengerti? Kaisar membentak dan kembali Hongkui mengangguk. Para pengawal selesai menggeledah dan melapor bahwa tidak ada orang luar di dalam taman itu. Dengan uring-uringan karena sikap putrinya, Kaisar lalu mendengus dan meninggalkan taman itu diiringkan para pengawalnya. Setelah rombongan Kaisar lenyap memasuki pintu belakang, barulah Hongkui dan pelayannya berani bangkit berdiri. Hanki yang juga melihat semua kejadian itu dari dalam air, berdiri dengan muka, rambut dan seluruh pakaian basah kuyup. Ia bergidik ketika merasa sesuatu menggelitik lehernya. Ditangkapnya ikan emas yang berenang di leher bajunya dan dilepaskannya kembali ke air. Hongkui. Ia berkata lalu meloncat keluar. Koko. Hampir saja. Aku harus segera masuk.
Han Ki Koko, selamat berpisah, selamat tinggal. Sampai jumpa pula di akhirat kelak. Putri itu terisak dan lari pergi diikuti pelayannya yang juga menangis, meninggalkan Han Ki yang berdiri melongo di tepi kolam dalam keadaan basah kuyup dan tubuh seolah-olah kehilangan semangat. Hong Kui, ia mengeluh, kemudian membalikkan tubuh dan kiranya dia terkurung sepasukan pengawal istana yang dipimpin oleh Jenderal Sumakiat sendiri bersama muridnya Siang Koan Li dan masih banyak panglima tinggi istana. Kam Han Ki, engkau manusia rendah budi, engkau membikin malu keluargamu saja. Membikin malu aku pula karena biarpun jauh engkau terhitung keluargaku juga. Cih! Sungguh menyebalkan. Berlututlah engkau menyerah agar aku tidak perlu menggunakan kekerasan. Han Ki pernah jumpa dengan Sumakiat yang masih terhitung kakak misannya sendiri, karena ibu Sumakiat ini adalah adik kandung mendiang ayahnya. Akan tetapi dalam perjumpaan yang hanya satu kali itu, Sumakiat bersikap dingin kepadanya, maka kini ia menjawab. Goan Sui, perbuatanku tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga. Ini adalah urusan pribadi, biarlah semua tanggung jawabku pikul sendiri, dan aku tidak akan menyeret nama keluarga, apalagi namamu. Wajah Sumakiat menjadi merah saking marahnya. Dia gentar menghadapi Menteri Kam Leong karena maklum akan pengaruh kekuasaan dan kelihayan menteri itu. Akan tetapi dia tidak takut menghadapi Han Ki. Biarpun ia tahu bahwa Han Ki yang lenyap selama belasan tahun itu kini kabarnya telah memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi dia belum membuktikannya sendiri dan pula pemuda yang hanya dijadikan pengawal Menteri Kam itu kini melakukan kesalahan yang amat berat yaitu berani menyelundup ke dalam taman istana dan melakukan hubungan gelap dengan Putri Kaisar. Calon istri Raja Yuchen pula. Saat ini dia sudah mengirim laporan kepada Kaisar bahwa pemuda itu benar-benar berada di taman sehingga menangkap atau membunuhnya bukan merupakan kesalahan lagi. Kam Han Ki manusia berdosa. Setelah engkau melakukan pelanggaran memasuki taman seperti maling, apakah kau tidak lekas menyerahkan diri dan hendak melawan petugas negara? Kembali Sumakiat membentak sambil mencabut pedangnya. Melihat gerakan jenderal ini, semua anak buah pasukan dan para panglima juga mencabut senjata masing-masing. Han Ki tidak mau banyak bicara lagi karena ia maklum bahwa tidak ada pilihan lain bagi dia yang sudah tertangkap basah, ini, yaitu menyerahkan diri atau berusaha untuk melarikan diri. Tidak, dia tidak akan menyerahkan diri karena dia tidak merasa bersalah. Dahulu pernah ia mendengar wejangan gurunya Bukek Xiansu yang pada saat itu bergema di dalam telinganya. Jika engkau dengan pertimbangan hati nuranimu merasa bahwa engkau melakukan sesuatu yang salah, engkau harus mengalah terhadap seorang yang lemah pun. Sebaliknya, jika engkau yakin benar bahwa engkau tidak bersalah, tidak perlu takut mempertahankan kebenaranmu menghadapi orang yang lebih kuat pun. Kini Han Ki tidak merasa bersalah. Bersalah kepada siapa? Dia dan Hong Kui sudah saling mencinta, dengan murni dan tulus. Kaisarlah yang salah. Karena hendak memberangus kemerdekaan hati putrinya sendiri. Tidak, dia tidak bersalah karena itu dia tidak akan menyerahkan diri. Dia akan melarikan diri dan tidak akan mencampuri urusan kerajaan lagi, dia tidak akan dekat dengan istana. Berpikir demikian, Han Ki lalu membalikkan tubuh dan meloncat ke arah pagar tembok taman itu. Akan tetapi, ia berseru keras dan cepat berjungkir balik dan meloncat kembali ke depan Sumagoan Sui karena di dekat pagar tembok telah menghadang banyak pengawal dan tadi ketika ia meloncat hendak lari, mereka telah melepas anak panah ke arah tubuhnya. Hahaha. Kam Han Ki, engkau maling cilik sudah terkurung. Lebih baik menyerah untuk kuseret ke depan kaki Hong Xiang agar menerima hukuman. Sumakiat tertawa mengejek. Hati pemuda itu menjadi panas, akan tetapi dia tidak melupakan kakak sepupunya, Menteri Kam. Kalau dia melakukan perlawanan, mengamuk sehingga membunuh para pengawal, panglima atau jenderal Suma, tentu Menteri Kam Leong akan celaka karena bukankah dia menjadi pengawal Menteri Kam? Dia akan mencelakakan orang yang dihormatinya itu kalau dia mengamuk, maka dia mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar tanpa membunuh orang. Sampai mati pun aku tidak akan menyerah kepadamu, Sumagoan Sui. Katanya gagah sambil mencabut pedangnya juga. Apa? Kau hendak melawan? Serbu. Sumakiat berseru dan mendahului kawan-kawannya menerjang maju dengan pedangnya berkelebat melengkung ke arah pusar Han Ki sedangkan tangan kirinya sudah mengirim totokan maut yang amat berbahaya ke arah pangkal leher. Ilmu kepandaian Sumakiat amatlah dahsyat dan ganas. Jenderal ini mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi dan aneh dari ibu kandungnya. Ibunya adalah Kam Sian Eng,
adik tiri suling emas yang pernah menjadi tokoh yang menggemparkan para datuk golongan hitam karena selain sakti juga aneh dan setengah gila, membuat sepak terjangnya aneh-aneh mengerikan dan ilmu silatnya juga dahsyat menyeramkan. Melihat serangan jenderal itu diam-diam Han Ki terkejut. Sinar pedang yang menyerang ke arah pusarnya itu membuat lingkaran melengkung yang sukar diduga dari mana akan menyerang sedangkan totokan jari tangan kiri itu dikenalnya sebagai totokan yang bersumber dari ilmu menotok jalan darah dari Xiao Limpai yang amat lihai dan berbahaya, yaitu Im Yang Tiam Hoat. Ceringgi. Du. Han Ki yang sudah mendengar dari Menteri Kam akan kelihayan jenderal yang masih keluarga sendiri ini, sengaja menangkis pedang lawan dan menangkis pula totokannya sehingga dua pedang dan dua lengan bertemu susul-menyusul. Suma kiat terkejut karena pedang dan lengan kirinya gemetar dan tubuhnya bertolak ke belakang, tanda bahwa pemuda ini memiliki sinkang yang amat kuat. Namun ia berseru keras dan menyerang lagi, dibantu para panglima dan pengawal sehingga di lain saat Han Ki telah terkurung rapat dan dihujani senjata dengan gencar sekali. Pemuda ini terpaksa memutar pedangnya dengan cepat, membentuk lingkaran sinar pedang yang menyelimuti seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah sehingga semua senjata para pengeroyok terpukul mundur oleh sinar pedangnya yang berkilauan. Namun, pemuda ini harus mengerahkan seluruh tenaganya karena sekali saja pedangnya terpukul miring, tentu akan terdapat lowongan dan tubuhnya akan menjadi sasaran senjata para pengeroyok yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi itu. Tiba-tiba Han Ki mengeluarkan lengkingan dahsyat yang menggetarkan jantung para pengeroyoknya dan membuat sebagian dari mereka ragu-ragu dan menunda gerakan senjata. Kesempatan ini dipergunakan oleh Han Ki untuk memutar pedangnya membalas dengan ancaman serangan ke arah kepala para pengeroyoknya. Demikian ganas dan cepat sambaran pedangnya itu sehingga para pengeroyoknya menjadi terkejut, cepat mengelak dengan merendahkan tubuh atau meloncat ke belakang. Kesempatan yang amat baik, pikir Han Ki dan sekali ia menggenjot tubuhnya sambil menangkis serangan susulan pedang sumakiat dan golok di tangan Siang Koan Li, ia telah meloncat jauh ke kiri, ke atas uwungan bangunan kecil di tengah taman di mana ia seringkali mengadakan pertemuan rahasia dengan Sung Hong Kui. Penjahat cabul hendak lari kemana? Terdengar bentakan keras dan sebatang tombak menusuknya dari kanan, sebatang pedang dari depan sedangkan dari kiri menyambar sehelai cambuk besi. Cering! Trang! Wutut! Han Ki terkejut bukan main dan untung dia masih dapat menangkis tombak dan pedang serta mengelak dari sambaran pecut besi. Kiranya di tempat itu telah menjaga 3 orang panglima yang kepandaiannya cukup tinggi, terbukti dari serangan-serangan tadi yang amat kuat dan cepat. Ia melempar diri ke bawah, berjungkir balik dan langsung meloncat ke bawah, makin ke tengah mendekati istana karena untuk lari ke pagar tembok tidak mungkin lagi, terhalang oleh pengejarnya. Siut! Kembali Han Ki harus meloncat ke atas menghindarkan diri dari sambaran toya yang amat kuat, yang tadi datang menyambutnya dari bawah. Ia mencelat mundur sambil memandang. Kiranya di situ telah berjaga seorang panglima pengawal yang bertubuh tinggi besar dan memegang sebatang toya kuningan yang berat. Kini panglima itu terus menerjangnya dan toyanya yang diputar menimbulkan angin bersuitan. Han Ki mengelak ke kanan kiri dan mengerahkan tenaga lalu membabat dari samping. Trang! Bunga api berhamburan dan panglima tinggi besar itu berseru kaget, tubuhnya terguling lalu ia bergulingan dan baru meloncat bangun setelah agak jauh, memandang ujung toyanya yang buntung oleh sambaran pedang di tangan Han Ki tadi. Sementara itu, Suma Kiat, Siang Koan Li dan para panglima yang tadi mengeroyoknya, telah mengejar sampai di situ dan kembali Han Ki dikurung dan dikeroyok. Makin lama makin bertambah banyak jumlah pengeroyok karena tanda bahaya telah dipukul sehingga panglima dan pengawal yang berada di istana muncul semua. Betapapun tinggi ilmu kepandaian Han Ki, namun menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang lihai sedangkan dia menjaga agar jangan sampai membunuh lawan, tentu saja Han Ki menjadi kewalahan. Dia memang menerima gembelengan seorang manusia sakti seperti Bukek Xiansu, menerima pelajaran ilmu silat yang amat tinggi, bahkan telah mempelajari intisari ilmu silat sehingga segala macam ilmu silat yang dimainkan lawan dapat ia kenal sumber dan gerakan dasarnya. Akan tetapi selama belasan tahun ini waktunya habis untuk berlatih dan belajar. Dia belum mempunyai banyak pengalaman dalam pertempuran, apalagi dikeroyok begini banyak panglima dan pengawal yang pandai. Namun, harus dipuji keuletan pemuda ini. Biarpun tubuhnya dihujani serangan senjata dari segenap penjuru, ia masih dapat mempertahankan diri,
memutar pedang menangkis dengan gerakan lincah ke sana kemari, bahkan masih sempat menggunakan tangan kirinya kadang-kadang untuk menyampok senjata lawan dan kadang-kadang menggunakannya dengan pengerahan sinkang untuk mendorong pengeroyok sampai terjengkang atau terhuyung mundur. Entah berapa belas orang pengeroyok yang ia robohkan dengan tendangan kedua kakinya, merobohkan mereka tanpa membunuh, hanya mematahkan tulang kaki dan mengakibatkan luka ringan saja. Jenderal Sumakiat yang memimpin pengeroyokan ini, berulang-ulang menyumpah-nyumpah. Dia dibantu oleh pasukan pengawal, bahkan para panglima yang menjadi rekan-rekannya, yang ia tahu memiliki kepandaian tinggi, dengan jumlah seluruhnya tidak kurang dari 50 orang, masih belum mampu membekuk pemuda itu setelah mengeroyok selama 3-4 jam. Bahkan ada belasan orang anak buah pengawal yang roboh tertendang atau terdorong oleh pemuda itu. Benar-benar amat memalukan. Panggil semua panglima yang berada di luar istana. Datangkan bala bantuan pengawal luar istana. Bentak Sumakiat kepada anak buahnya yang cepat melaksanakan perintah itu. Han Qi masih memutar pedangnya dan makin lama makin mendekati istana. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia dapat bertahan terus. Tubuhnya basah kuyup, bukan oleh air kolam ikan tadi yang sudah menjadi kering kembali melainkan dari keringatnya sendiri. Tubuhnya mulai terasa lelah dan lemas, juga amat panas seolah-olah dari dalam tubuhnya timbul api yang membakarnya. Tubuhnya sudah menerima banyak pukulan dan bacokan senjata lawan dan biarpun sinkangnya telah melindungi tubuh sehingga luka-luka itu tidak berat, namun membuat kaki tangannya terasa linu dan berat. Habis aku sekali ini, keluhnya diam-diam, namun ia tidak putus asa dan masih terus melawan sampai malam terganti pagi. Telapak tangannya yang memegang gagang pedang sampai kehilangan rasa, seolah-olah telah menjadi satu dengan gagang pedangnya. Tak mungkin aku melarikan diri melalui pagar tembok, pikirnya. Pagar tembok itu tentu telah terkepung ketat. Jalan satu-satunya hanyalah sekalian masuk ke dalam istana. Kalau berada di taman terbuka ini, dia dapat dikeroyok banyak orang, akan tetapi kalau dia main kucing-kucingan di dalam istana yang banyak kamar-kamarnya dan tidak terbuka seperti di taman, tentu dia dapat membatasi jumlah pengeroyok. Siapa tahu dia dapat menyelinap dan melarikan diri, atau setidaknya bersembunyi di dalam istana yang amat besar itu. Bukankah dahulu pernah dikabarkan ada orang sakti mengacau istana hanya untuk menyikat hidangan kaisar dan orang itu dapat bersembunyi di dapur sampai berpekan-pekan? Dia harus dapat menyelinap ke istana sebelum keadaan cuaca menjadi terang, pikirnya dan dengan penuh semangat Han Qi memutar pedang berloncatan ke sana-sini seperti orang nekat. Semenjak dikeroyok tadi, Han Qi selalu melindungi dirinya, dan hanya merobohkan pengeroyok yang tidak terlalu kuat dengan tendangan atau dorongan kaki kiri, dan hal ini agaknya dimengerti oleh Sumakiat dan kawan-kawannya. Akan tetapi kini pemuda itu menggerakkan pedangnya sedemikian hebat seolah-olah hendak mengamuk dan membunuh, maka para pengepungnya menjadi kaget dan jerih, otomatis meloncat mundur. Han Qi membuat gerakan ke bawah cepat sekali, tangannya menyambar segenggam pasir dan sambil berseru keras ia menyambitkan pasir itu ke depan, ke arah para pengepungnya. Awas senjata rahasia! Bentaknya, Sumakiat dan para panglima yang berilmu tinggi dapat menyampok pasir-pasir itu runtuh tanpa berkedip, akan tetapi pengeroyok-pengeroyok yang kurang pandai, menjadi kaget dan cepat membuang diri ke bawah. Yang kurang cepat segera memekik kesakitan karena biarpun hanya butiran-butiran pasir kalau dapat menembus kulit mendatangkan rasa nyeri dan perih sekali. Ketika semua orang memandang ke depan, pemuda yang luar biasa itu telah lenyap karena Han Qi telah meloncat cepat sekali dan menerobos masuk melalui pintu yang menuju ke kompleks bangunan istana dengan merobohkan dua orang penjaga pintu itu sambil berlari. Penjaga-penjaga itu terpelanting ke kanan-kiri sedangkan tombak panjang mereka patah-patah. Kejar! Tangkap dia, mati atau hidup! Sumakiat membentak para pengawal yang sejenak melongo penuh rasa kaget dan gentar menyaksikan sepak terjang Han Qi yang benar-benar amat hebat itu. Dikeroyok begitu banyak orang pandai sampai setengah malam, masih belum dapat ditangkap bahkan kini berani memasuki istana. Tentu saja semua orang cepat menyerbu, berlumba memasuki istana, ada yang menerobos dari pintu-pintu belakang, ada pula yang meloncat naik ke atas wuungan. Mereka harus cepat-cepat menangkap pemuda itu karena setelah kini pemuda itu menyelinap masuk ke istana, keadaan kaisar dan keluarganya dapat diancam bahaya. Bala bantuan dari luar istana sudah datang dan kini puluhan orang pengawal dipimpin sendiri oleh panglima-panglima kerajaan mulai mengadakan pengejaran dan mencari Han Qi yang lenyap. Kemanakah perginya Han Qi? Han Qi yang berhasil menerobos memasuki istana,
terus berlari melalui lorong-lorong di antara kamar-kamar dan bangunan-bangunan kecil, ruangan-ruangan yang luas. Dia tidak mengenal jalan, hanya lari ke arah yang sunyi tidak ada orangnya. Napasnya terengah-engah, mukanya berkilat penuh keringat, seluruh tubuhnya berdenyut-denyut saking lelahnya dan setelah tidak bertempur lagi, terasa betapa perihnya luka-luka bekas gebukan-gebukan senjata lawan. Tiba-tiba ia berhenti di luar sebuah kamar besar dan menyelinap di balik jendela. Ia mendengar suara wanita berliamkeng, berdoa, membaca kitab suci di dalam kamar itu. Ketika ia mengintai, tampak olehnya seorang nenek tua di kamar itu, duduk membaca kitab di hadap seorang pelayan wanita. Han Qi menjadi tegang hatinya. Ia tahu bahwa nenek itu adalah Ibu Suri, ibu dari Kaisar. Seorang nenek yang sudah keriputan dan tua, yang seolah-olah kini telah mengasingkan diri bersembunyi di dalam kamarnya siang malam dan kerjanya hanya membaca kitab-kitab suci. Selagi Han Qi hendak melanjutkan larinya, tiba-tiba ia mendengar suara para pengawal yang mengejarnya. Ada serombongan pengawal yang datang dari kanan. Han Qi sudah menggerakkan kaki untuk lari ke kiri, akan tetapi dari arah kiri terdengar pula suara pengawal-pengawal yang menuju ke tempat itu. Kita harus mengepung seluruh jalan dalam istana, memeriksa seluruh kamar. Tak mungkin dia bisa menghilang seperti setan. Suara itu adalah suara Sumakiat yang sudah datang dekat. Celaka, pikir Han Qi. Dia sudah amat lelah, tidak mungkin kuat melawan terus kalau tempat sembunyinya diketahui mereka. Dan kini, jalan dari kanan kiri sudah tertutup. Untuk meloncat ke atas menerobos langit-langit, ia tahu merupakan hal berbahaya sekali, karena para pengawal tentu tidak melupakan penjagaan di atas sehingga begitu dia muncul tentu akan disambut serangan yang berbahaya sekali. Tiba-tiba ia mendapat akal dan didorongnya daun jendela, kemudian ia meloncat ke dalam, menutup daun jendela dan menggunakan sapu tangan yang tadi dipakai mengusap peluh menutupi bagian bawah mukanya agar Ibu Suri tidak mengenal dia. Gerakannya begitu ringan sehingga Ibu Suri yang sedang asyik membaca kitab itu tidak mendengarnya. Akan tetapi, pelayan wanita yang berlutut di depannya, tentu saja dapat melihat Han Qi yang muncul dari jendela di belakang Ibu Suri, maka pelayan itu bangkit berdiri dengan mata terbelalak. Jangan menjerit. Han Qi berkata, lalu menodongkan pedangnya di belakang Ibu Suri. Kalau menjerit, pedangku akan merampas nyawa. Pucatlah muka pelayan itu, kedua kakinya menggigil, tubuhnya gemetar dan tak terasa lagi ia menjatuhkan diri berlutut. Ibu Suri yang sedang membaca kitab itu menghentikan bacaannya lalu menoleh. Ketika melihat seorang pemuda bertopeng sapu tangan memegang sebatang pedang telanjang di belakangnya, nenek ini tidak menjadi kaget atau takut, hanya terheran lalu bertanya lirih sambil bangkit berdiri. Engkau siapakah dan apa artinya perbuatanmu ini? Hati Han Qi sudah lemas menyaksikan sikap tenang nenek itu. Kalau nenek itu menjadi panik dan mencoba berteriak, tentu akan ditotoknya dan dipaksanya diam. Akan tetapi nenek itu sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan menegurnya dengan suara halus dan sikap tenang penuh wibawa dan keagungan. Tanpa dapat ditahan lagi, Han Qi menjatuhkan diri berlutut dan berkata, "Hamba dikejar-kejar pengawal dan mohon perlindungan." Sejenak nenek itu menunduk, memandang wajah yang setengahnya tertutup sapu tangan itu. Apakah engkau yang diributkan semalam, engkau yang berani memasuki taman istana dan mengadakan pertemuan dengan Hong Kui?" "Benar, hambalah orang itu." "Siapa namamu?" "Hamba Kam Han Qi." "Shikam. Ada hubungan apa engkau dengan Kambusong?" "Paduka maksudkan suling emas?" "Dia adalah Pekhu, hamba." Seorang pemuda gagah perkasa yang menghadapi bahaya sebagai akibat perbuatan sendiri, mengapa menjadi begini lemah? Mengapa tidak menghadapi bahaya itu sendiri, bahaya yang amat berharga kalau memang hatimu terdorong cinta kasih? Mengapa membawa-bawa aku seorang tua untuk ikut terseret akibat perbuatanmu? Kam Han Qi, benarkah sikapmu ini? Han Qi terkejut bukan main. Mukanya seperti ditampar dan ia merasa malu sekali. Memang, apakah tujuannya bersembunyi di kamar nenek ini? Paling-paling dia akan menyeret nenek ini ke dalam kecemaran, seorang nenek yang begitu luhur budinya. Tiba-tiba pintu kamar itu diketuk dari luar. Han Qi terkejut, akan tetapi, nenek itu sambil berdiri dan masih memegangi kitabnya, menegur halus. "Siapa di luar?" "Hamba Jenderal Suma dan pengawal hendak mencari seorang buronan." "Harap Paduka suka mengizinkan hamba memeriksa di dalam," terdengar jawaban dari luar. "Masuklah, daun pintu tidak dikunci," jawab si nenek dengan tenang.
Daun pintu didorong terbuka dari luar dan Han Ki sudah bertindak cepat. Ia melompat bangun dan mengancam dengan pedangnya di dekat leher nenek itu. Hal ini ia lakukan sekali-kali bukan untuk mengancam si nenek, melainkan untuk menolong nenek itu dari kecemaran. Kalau dia menodong dan seolah-olah memaksa nenek itu, berarti bahwa Ibu Suri sama sekali tidak melindunginya, tidak menyembunyikannya. Akan tetapi maksudnya ini agaknya tidak dimengerti oleh si pelayan yang terbelalak ketakutan dan menubruk kaki nyonya majikannya. Pada saat itu, muncullah Jenderal Sumakiat bersama 2 orang panglima pengawal. Mereka memandang tajam ke arah Han Ki dan sejenak menjadi bingung melihat betapa Ibu Suri ditodong oleh Han Ki yang memakai kedok sapu tangan menutupi separuh mukanya. "Kam Han Ki, apakah engkau sudah menjadi pengecut, mengancam seorang wanita yang tak berdaya?" tegur Sumakiat dengan suara marah sekali dan pedangnya sudah tergetar di tangannya. Demikian pula kedua orang panglima sudah mencabut senjata dan di belakang mereka, di luar pintu terdapat banyak pengawal, berdesakan untuk melihat dan siap mengeroyok ketika mendengar bahwa orang buronan itu bersembunyi di kamar Ibu Suri dan menodong nenek itu. Han Ki tidak menjawab dan kini nenek itu berkata, "Goan Sui dan para Ciangkun, harap jangan membikin ribut di dalam kamarku. Kalian boleh saja hendak menangkap orang ini, akan tetapi jangan sekali-kali di dalam kamarku. Keluarlah dan lakukan apa saja kalau orang ini sudah keluar kamar." Suara nenek itu halus akan tetapi mengandung kepastian yang tidak boleh dibantah lagi. Sumakiat dan 2 orang panglima pengawal memberi hormat dan setelah melempar pandang mata marah sekali lagi ke arah Han Ki, mereka lalu keluar dari kamar itu. "Orang muda yang gagah, sekarang keluarlah dan hadapi segala akibat perbuatanmu dengan gagah seperti pehumu suling emas. Bagi seorang gagah, pilihan hanya 2, mati atau hidup akan tetapi keduanya tiada bedanya asal bersandar kebenaran dan kegagahan. Hidup sebagai seorang pendekar, mati sebagai seorang gagah, itulah kemuliaan terbesar dalam kehidupan seorang jantan." "Terima kasih dan hamba mohon maaf sebanyaknya," kata Han Ki. Semangatnya timbul kembali oleh nasihat nenek itu dan sekali berkelebat, tubuhnya sudah mencelat keluar menerobos jendela kamar itu. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.